Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asyakur Adiansyah selaku Koordinator Desa KKN Kolaboratif di Desa Sukorambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menceritakan terkait kegiatan kelompok KKN kami pada minggu ketiga di Desa Sukorambi. Pada minggu ketiga ini mungkin akan menjadi salah satu minggu yang sangat berharga sekaligus sangat berpengalaman kepada kelompok KKN kami. Pada minggu ini kita melakukan salah satu kegiatan yang menjadi salah satu mandatori pemerintah Kabupaten Jember, yaitu terkait verifikasi dan validasi data atau yang biasa kita sebut dengan Verval. Verval ini mungkin akan sedikit lebih rumit dan sedikit lebih menguras banyak tenaga dikarenakan banyak sekali cerita, banyak sekali pengalaman, serta banyak sekali kendala yang kelompok KKN kami hadapi selama Verval di Desa Sukorambi. Mulai dari tantangan yang pertama, kami KKN Kolaboratif Sukorambi yang terdiri dari 12 mahasiswa dengan kelompok 10 mahasiswi dan 2 kelompok mahasiswa. Selain itu, kami juga terkendala dengan adanya transportasi yang hanya ada 6 sepeda motor yang nantinya itu akan kita gunakan untuk mobilitas melakukan verifikasi dan validasi data. Selain itu, kami juga harus terbagi menjadi 6 kelompok dikarenakan keterbatasan sepeda motor tersebut. Ini merupakan salah satu kendala yang kami hadapi ketika sebelum melaksanakan Verval atau validasi data. Tak berhenti di itu saja, ketika kita melakukan Verval di lapangan, muncul beberapa kendala yang itu di luar dari kendali kami. Dimulai dari akses jalan yang susah untuk ditempuh, rumah warga yang sulit untuk ditemukan, bahkan cuaca yang kadang tidak menentu. Dari 6 kelompok inilah muncul cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman ketika melakukan verifikasi data. Yuk kita simak cerita atau kisah mereka. Hai, kami dari kelompok pertama. Jadi kelompok pertama kami ini tuh mendapatkan cakupan wilayah yang cukup luas. Nah, awalnya kami tuh mengira bahwasannya proses Verval ini tuh akan berjalan biasa saja. Kami tinggal mencari alamat dari data yang sudah ada. Ternyata setelah kami terjun ke lapangan, prosesnya itu tidak sesederhana itu. Kami harus bertanya kepada warga, mencari patokan rumah, bahkan beberapa kali kami juga bolak-balik untuk mengecek data apakah lokasi yang sudah kami datangi itu sudah sesuai dengan data atau belum. Yang cukup menantang adalah ketika nama warga di data sudah kami pegang, tetapi kami belum tahu arah rumahnya berada di bagian mana. Akhirnya kami sadar bahwa Verval bukan hanya soal data di kertas ataupun di mobile. Kami juga harus mengenal lingkungan dan berkomunikasi dengan warga. Kadang justru malah warga sendiri yang membantu kami untuk menunjukkan arah. Dari situ kami sadar bahwa interaksi kecil seperti bertanya dan menyapa ternyata sangat membantu pekerjaan di lapangan. Halo, kalau kami dari kelompok 2, sebenarnya aku bersama temanku Aulia, tapi sekarang dia lagi sedang tidak bisa ikut take video dikarenakan sakit. Kalau dari tantangan kelompokku itu terdapat pada perjalanan menuju ke sana. Di sana terdapat beberapa lokasi atau tempat Verval yang itu lokasinya jauh dari tempat kita berangkat. Dan itu yang mengharuskan kita buat memastikan data sekaligus rute agar nantinya waktu kita tidak terbuang sia-sia di perjalanan. Tak hanya itu, terdapat beberapa perjalanan yang tidak berjalan dengan sesuai rencana. Ada jalannya yang susah dilalui dan jalannya cenderung dibilang rusak. Dari semua tantangan yang kami hadapi, yang jelas itu memberikan kami pelajaran bahwa dalam menjalankan sesuatu diperlukannya strategi yang maksimal agar hasil yang diciptakan nanti juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Halo, kami dari kelompok 3. Jadi, tantangan dari kelompok kami itu sedikit berbeda dari kelompok lainnya, yaitu ketika kami melakukan kunjungan ke rumah warga yang bersangkutan itu sedang tidak berada di rumah. Nah, bisa jadi mereka itu sedang bekerja ataupun merantau. Nah, dari situ kami sempat bingung. Nah, apalagi kondisi rumahnya yang jauh dan pelosok, kami tuh bingung apakah kami harus menunggunya atau kami melakukan kunjungan ulang atau bisa menanyakan informasi yang bersangkutan ke warga sekitar atau kerabat terdekatnya. Kami selalu belajar bahwa kondisi lapangan tidak selalu
sesuai dengan prediksi. Kami juga berkomunikasi dengan warga setempat kapan sih warga tersebut bisa ditemui. Jika belum bisa, kami mencatatnya dan mengatur waktu kembali, serta mengatur waktu supaya verbal tetap tercapai. Kami juga pintar dalam membagi waktu agar data tetap terselesaikan dengan baik. Halo, kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 bagian yang paling menantang ketika mencocokkan data dengan kondisi yang sebenarnya. Ada data yang harus kami pastikan kembali kepada warga, karena data yang kami bawa merupakan informasi yang harus diverifikasi. Jadi kami tidak langsung mencentangnya. Dan kami harus menanyakan terlebih dahulu dan memastikan satu persatu. Di sini komunikasi sangat dibutuhkan. Kami menjelaskan tujuan verbal menggunakan bahasa yang sederhana karena mayoritas di Kampung Manggisan ini dan Desa Sukorambi menggunakan bahasa Madura. Setelah warga mengerti, proses akan jauh lebih lancar. Bagi kami ini pengalaman sangat penting karena mengolah data juga membutuhkan kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Halo, kami dari kelompok 5. Kelompok kami menghadapi tantangan seperti cuaca dan waktu di lapangan. Kami harus menyesuaikan jadwal dengan kondisi di lapangan. Saat hujan, kami harus berteduh dan menunggu hingga kondisi memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, kami memiliki target data yang harus diselesaikan. Ketika kondisi sudah memungkinkan, kami harus melanjutkan perjalanan agar pekerjaan tidak terlalu tertunda. Dalam verbal minggu ini, kami belajar bahwa setiap kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan rencana yang kita sudah buat. Jadi, kita harus bisa mampu beradaptasi. Halo, kami dari kelompok 6. Kalau ditanya-tanya nih, kalau misalnya kegiatan kita dan perasaannya kita ketika verbal itu bagaimana sih? Kalau menurutku ya, aku pastinya akan menjawab kalau aku merasa kelelahan banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku capek iya, panas juga iya. Nah, kenapa kita ngomong kayak gitu? Ada cerita tersendirinya. Karena setelah kita ngelakuin data, sebelum hari H kami ngelihat dulu, ngedata dulu, terus itu kita taruh di spreadsheet. Dan juga kami mempersiapkan untuk besoknya apa yang perlu kita butuhkan. Dan paginya kami juga sudah siap, kami membagi tugas apa yang kita di tempat warga tersebut. Juga kami kami juga mengecek kendaraan kami apakah sudah siap untuk dibawa di tempat yang lebih jauh. Dan ternyata ketika kami sudah selesai kegiatan tersebut, ada data yang ketinggalan dan kami ternyata membutuhkan namanya tanggung jawab dan juga ketelitian. Nah, jika yang salah satu kebingungan dalam mencari lokasi, maka yang satu membantu dalam menanyakan ke warga untuk lokasi yang akan kami tuju. Meskipun dalam satu kelompok itu hanya terdiri dari 2 orang, kita tetap saling membantu. Dari kondisi tersebut, kita dapat meningkatkan jalinnya kerjasama kami. Dari 6 kelompok, dari 6 kisah, dan dari 12 mahasiswa, ini memberikan pengalaman sekaligus memberikan experience yang baik kepada kelompok kami. Ketika kami melakukan terjun lapangan, ternyata tidak hanya kecocokan data yang kami perlukan, namun ada komunikasi, ada ketelitian, ada tenaga, dan ada usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Keterbatasan-keterbatasan yang kami hadapi justru membuat kami lebih belajar, membuat kami lebih kuat, serta membuat kami lebih terorganisir dalam melakukan pekerjaan. Dari 6 kisah yang telah terjadi sebelumnya, satu hal yang dapat kami ambil bahwa setiap kisah, setiap data, dan setiap perjalanan membawa cerita. Untuk dari itu, inilah cerita kami pada minggu ini dalam melakukan verbal di Desa Sukorambi. See you teman-teman, nantikan kisah kami di cerita-cerita berikutnya. Dadah!